Selamat pagi teman-teman Nazahro dimanapun kalian berada. Good morning friends. Sabahul khair ayuhal asdika. Saya Arin, Ozin, and Aza. Kita akan mengajak kalian membaca nyaring dalam 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Today we will read a story in 3 languages: Indonesian language, English, and Arabic. Nada'u li qira'atil ali bisalasil lughatin al-arabiyah wal injiliziyah wal indonesia. Kami akan mengajak kalian membaca sebuah cerita yang berjudul Nabi Soleh dan Kaum Samud. The author of the story is Asrifin and Anam, and the publisher is Mediantara. Mari kita membaca nyaring bersama. Yuk kita mulai ceritanya ya. Fil bidayah kana qaumus samud mu'minina sulukum hasanun wa ta'atullah daiman walidalik Allah yu'tihim an-ni'mah al-mala wal hayata hani'an. Awalnya kaum Samud adalah orang-orang yang beriman. Kelakuan mereka baik dan selalu taat kepada Allah. Karena itu Allah pun memberi mereka kenikmatan berupa kekayaan dan kehidupan yang nyaman. Lakin fin nihaya yataghayyaru sifata qaum samud. Katsir minhum laisu asyukran illallah hatta yabda'u ayatasarrafu li'annahum yaqtanu wa yatakabbar. Tapi lama-kelamaan sifat kaum Samud mulai berubah. Banyak di antara mereka yang tak bersyukur kepada Allah. Bahkan mereka mulai banyak bertingkah karena merasa kaya dan sombong. Linusatihim arsalallahu sholih liyudzakiru qauma samud annana la yambaghi fakhuron lakinnahum la yasma'u hadihin nasiha wa yastamiru fit tasarrufil waqaha. Untuk menasihati mereka, Allah mengutus Nabi Soleh agar kaum Samud sadar bahwa sombong itu tidak baik. Tetapi nasihat tersebut tak pernah mereka dengar. Mereka terus saja bertingkah kurang ajar. Qaum Samud la yu'min idza salihu wa haqiqin nabi qauluhum ya salih hal anta haqqan nabi idza kana sahihan tad'aru mu'jizataka ilaina. Kaum Samud banyak yang tak percaya kalau Nabi Soleh adalah nabi yang sesungguhnya. Kata mereka, "Hai Soleh, apakah benar kau seorang nabi? Jika benar, tunjukkan mukjizatmu kepada kami." Qala Soleh bihudu'in idza hadza ma turid thayyib saurikum. Salah Soleh ihdarul jamal hatta yata'akkadu annahu laisu nabiyyan muzifan. Dengan tenang, Nabi Soleh berkata, "Kalau itu mau kalian, baik akan aku tunjukkan." Nabi Soleh lalu meminta dihadirkan seekor unta agar mereka yakin bahwa dia bukanlah nabi bohong-bohongan. Summa ata samudal jamal bijismihi raqib wa jafun wa saghirun jiddan kadamil luhum wal jamalu mislu hada adatan la yahtawi ala halib wa indama tibaun la yashtari ahadun. Kaum Samud lalu membawa unta yang kurus kering. Tubuhnya sangat kecil seperti tak punya daging. Unta seperti itu biasanya tak ada air susunya. Bila dijual pun tak ada orang yang mau membelinya. Summa da'a Shalih, ya Allah tudharu lahum quwwataka ba'da qalil hadatsat mu'jizat faj'atu dzalikal jamal yukhriju halib kasir jiddan. Nabi Soleh kemudian berdoa, "Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu kepada mereka." Tak lama setelah itu, keajaiban terjadi. Tiba-tiba, unta itu mengeluarkan air susu banyak sekali. Wal gharib anna halibal jamal yukhriju kulla yaum kullama yurid yurahibul bidaw. Walakin Nabi Sholih yudzakiru daiman idza kana yaqtalu hadzal jamal
fayu'adzibukumullah. Anehnya lagi, air susu unta itu keluar setiap hari. Siapapun yang mau dipersilahkan untuk mencicipinya. Namun, Nabi Soleh selalu mengingatkan, jika kalian bunuh unta ini, kalian akan diazab oleh Allah. After that, lots of people believe that Prophet Saleh is the real prophet. But for those who deny, they are not sure about it. Is Saleh the real prophet? That's impossible, said them. Setelah kejadian tersebut, banyak orang yang percaya bahwa Nabi Soleh adalah Nabi yang sesungguhnya. Tetapi, bagi orang yang ingkar, mereka tak pernah yakin. Kata mereka, apakah Soleh itu seorang Nabi? Tak mungkin. They tried their best so that Prophet Saleh could not do his dakwah. They chose an extreme way. They agreed to kill the camel. Kemudian, mereka berusaha sekuat tenaga agar Nabi Soleh tak berhasil menjalankan dakwahnya. Cara yang mereka ambil cukup berani. Mereka sepakat untuk membunuh unta itu hingga mati. Then they sent young men to kill the camel. Kill the camel and we will give you great present, they promised. After hearing that, the young man immediately goes to the camel. Lalu, mereka mengutus seorang pemuda. Bunuhlah unta itu, nanti akan kami beri hadiah. Mendengar janji tersebut, sang pemuda menurut saja. Dia langsung pergi menuju tempat unta itu berada. In a cage, the camel is resting. Without thinking, the young man putting his sword into the camel and killed the camel. The camel died immediately. Di kandang, nampak si unta sedang beristirahat. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu lalu menusukkan pedang. Tentu saja, si unta itu langsung ambruk dan sekarat. Seketika itu pula, nyawa si unta pun melayang. The news about the death of the camel spread everywhere so fast. When the Prophet Saleh hearing about it, he didn't believe and suddenly got angry. I already warned them, but still done, he thought. Berita tentang kematian unta tersebar kemana-mana. Saat mendengarnya, Nabi Soleh pun seperti tak percaya. Dalam hati, Nabi Soleh merasa marah. Batinnya, sudah diperingati, masih dilanggar juga. And then, the Prophet Saleh prayed to Allah, Ya Allah, what they have done is really cruel. Give them a lesson so no one will do the same things like them. Akhirnya, Nabi Soleh berdoa kepada Allah, Ya Allah, tindakan mereka sudah keterlaluan. Untuk itu, berilah mereka pelajaran agar tak ada manusia yang meniru mereka di hari kemudian. Not long after that, Allah's punishment came. A strong hurricane blows, a thunderstorm pours down heavily, and a power of earthquake destroys all that exists. Tak lama setelah itu, siksaan Allah pun tiba. Datanglah angin ribut yang menghempaskan semua yang ada. Pada saat yang bersamaan, hujan turun sangat lebat. Disusul pula badai dan gempa yang amat dahsyat. The entire of the contents of the earth were destroyed. All the disbelievers died and were buried. That's how when Allah sent down punishment, nothing and no one can stop it. Seluruh isi bumi hancur dan lebur. Semua orang yang ingkar pun tewas dan terkubur. Seperti itulah, jika Allah menurunkan siksa, tak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Soleh dan kaum Samud adalah kita tidak boleh bersikap sombong karena semua harta milik kita adalah titipan dari Allah. Sikap sombong hanya membawa akibat buruk bagi diri kita sendiri. Kita juga harus percaya bahwa ada 25 nabi yang harus kita imani. Salah satunya adalah Nabi Soleh. Nah, bagian cerita yang manakah yang kalian sukai? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.